pekan ini dengan tema kontroversi praktek paranormal dan pengobatan alternatif. Di sisi kanan, audiens dari aktivis Forum Umat Islam dan mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan pembicara Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat Muhammad Al-Khotot dan praktisi pengobatan Islami Abu Akila. Di sisi kiri, audiens dari aktivis Forum Komunikasi Paranormal dan Pengobatan Alternatif Indonesia dengan pembicara Ketua Forum Komunikasi Paranormal dan Pengobatan Alternatif Indonesia Mas'ud Thayyib dan Paranormal Ki Gendeng Pamungkas. Debat akan dipadu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Dari Studio TV One, inilah Debat. Bagi saya kasus Ponari itu memiliki dua dimensi. Pertama adalah kasus yang berhubungan dengan kesehatan, bagaimana pemerataan kesehatan belum merata. Yang kedua, ada persoalan bagaimana masyarakat Indonesia masih percaya pada persoalan yang di luar nalar, yang kita sebut sebagai kekuatan supranatural. Saya pikir harus dihargai ini. Apanya yang harus dihargai? Bahwa ada persoalan-persoalan ini, dan ini bisa menjadi semacam gambaran kita harus menyelesaikan persoalan, tidak hanya kemudian pada tataran yang formal. Tapi itu bukan masalah formal dan nggak formal kok. Itu masalahnya sesungguhnya Anda percaya pada hal-hal yang sesungguhnya juga tidak bisa diuji kebenarannya secara ilmiah. Kadang-kadang persoalan supranatural tidak bisa diuji masalahnya. Siapa yang ngomong nggak ilmiah? Kita lihat yang ini dulu. Ini dia yang disebut kasus Ponari. Kita perbincangan ini. Narasumber pertama saya undang Bung Mas'ud. Silakan. Pak Khotot silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Tadi teman saya dibilang protes, saya diprotes karena tidak ilmiah. Memang ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan persoalan ini, dan harus diterima hanya dengan ya percaya, kan begitu. Menurut Anda seperti apa? Menurut saya, sesuai dengan judul, Ponari adalah satu fenomena. Fenomena ini adalah sesuatu yang tumbuh dan tiba-tiba terjadi sedemikian rupa. Persoalan yang timbul adalah, pertama, ini persoalan kesehatan, di mana orang berbondong-bondong datang dan ingin kesehatannya terjaga atau sehat. Akibat dari ini ada fenomena, dan ternyata itu juga mungkin bagi yang yakin bisa sembuh. Tapi ada Bagi juga yang yakin. Ya, bagi yang yakin. Berarti bisa sembuh. kata kuncinya harus yakin. Harus yakin. Tidak ada hubungannya sama kekuatan gaib dong berarti. Kalau saya bisa membuat orang yakin, orang itu bisa sembuh. Mungkin bisa begitu diterjemahkannya? Menurut saya, gaib itu punya wilayahnya sendiri. Jadi untuk kasus Ponari itu adalah kasus yang realistis, kasus yang biasa terjadi, di mana kenyataan yang ada sekarang, pelayanan kesehatan kan tidak sepenuhnya bisa dilayani. Padahal kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan juga. Sebetulnya menurut saya persoalannya adalah bisa demikian. Pada saat itu terjadi, pemerintah itu segera membawa dokter sebanyak-banyaknya, bidan sebanyak-banyaknya, dan juga ahli-ahli kesehatan sebanyak-banyaknya ke tempat itu. Tapi khusus untuk Ponari sendiri tidak boleh dimatikan, langsung dimatikan, dan dia tidak bisa berkiprah untuk menunjukkan bahwa dia mampu menyembuhkan kalau orang percaya. Tidak, menurut saya dia adalah korban, kasihan. Karena sesungguhnya dia adalah sesuatu yang dia tidak kehendaki juga. Tiba-tiba kenapa terjadi seperti itu? Tapi Anda meyakini nggak bahwa Ponari sesungguhnya bisa menyembuhkan? Saya belum pernah ke sana. Saya akan bicara lebih realistis begini. Kebetulan saya adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Di sini ada satu kaidah-kaidah yang harus kita yakini, bahwa ada penyembuhan yang bersifat ilahiyah, dan itu ada merupakan kelompok besar. Tidak hanya di Indonesia, di dunia ini ada kelompok besar penyembuhan ilahiyah. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, apabila ada sesuatu, apakah itu misalnya obat nyatanya, orang percaya suatu saat kanker dengan satu pil saja yang dibuat oleh orang Jerman, dia bisa sembuh.
dokter mengatakan ini ilmiah. Sebaliknya, ada sesuatu yang bias di sini sebetulnya, karena peran mass media juga. Satu contoh, kenapa tiba-tiba dia diberi satu semacam gelar ya, Gundala Putra Petir. Sementara kita tahu Gundala sendiri itu sebenarnya kan hanya komik, ya. Godam itu hanya komik. Jadi sesungguhnya ini juga menjadi bias, sehingga Ponari menjadi sangat luar biasa. Tapi bahwa kegiatan praktek paranormal untuk menyembuhkan itu diyakini menjadi alternatif pengobatan dan ampuh, mujarab. Bagi kelompok ilahiyah, betul. Saya ingin terangkan begini, bahwa sesungguhnya di dalam penyembuhan alternatif itu dari zaman Nabi sampai hari ini. Pertama ada yang namanya herbal. Sebentar Pak, saya potong di situ, nanti Bapak bisa lanjutkan. Anda percaya bahwa kelompok paranormal ini termasuk kelompok yang bisa menyembuhkan dalam konteks ilahiyah? Termasuk begitu ya? Kita serahkan ke Pak Khotot dulu. Begitu? Pertama yang harus diyakinkan di dalam masyarakat kita adalah bahwa hanya Allah yang menyembuhkan, ya. Jadi orang Islam diajarkan selalu berdoa, Allahumma adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini. Engkaulah sembuhkanlah, engkaulah yang maha penyembuh dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan, sebab kalau ada keyakinan bahwa sang penyembuh itu adalah selain Allah, disitulah kemusyrikannya, begitu. Penggunaan perantara di situ letaknya gimana untuk penyembuhan ilahiyah? Begini, itu kaitannya dengan masalah hukum berobat atau masalah obat. Nah, ini Nabi telah menjelaskan bahwa Allah itu selain menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Baik obat itu diketahui atau tidak diketahui. Nah, hanya saja di sini yang harus kita jaga sekali lagi adalah jangan sampai orang menjadi musyrik karena salah paham bahwa yang menyembuhkan adalah obat itu. Termasuk dalam hal ini ke dokter modern pun, kalau kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah dokter atau sinar laser atau apapun, itu adalah jatuh kepada kemusyrikan. Nah, kalau Anda membaca Ponari itu seperti apa? Nah, di dalam masalah Ponari ini, saya melihat nuansa mengarah kemusyrikan sudah mulai ada. Jadi ketika di stop itu pengobatan Ponari, masyarakat kemudian mengambil air comberan, sumur tetangganya Ponari dan sebagainya, hanya satu alasan yang bahwa ya daripada nggak bawa pulang begitu. Nah, jadi ini satu fenomena memang yang harus kita tangani. Dalam hal ini masyarakat harus dijelaskan. Dalam hal ini jangan sampai jatuh kepada kemusyrikan. Nah, kemudian saya melihat fenomena lain dalam hal ini, dalam masalah Ponari ini adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Mas'ud tadi, bahwa memang pemerintah dalam hal ini harusnya menyediakan sarana kesehatan dan juga pelaksana kesehatan yang mencukupi. Jadi kalau kita mau ilmiah, semestinya kasus Ponari ini langsung Ponari itu berobatnya jangan di kampungnya, dipindah ke rumah sakit setempat, sehingga pasiennya itu bisa dikontrol. Istilahnya ada alat kontrolnya, yaitu pemeriksaan oleh dokter dengan alat-alat. Bentar, saya ke Pak Masud dulu. Tadi Pak Khotot mengatakan bahwa sudah mengarah kepada musyrik Ponari ini, fenomena Ponari. Anda setuju dengan itu? Iya, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang sederhana bahwa suatu saat ada benda, apakah itu obat, kemudian diyakini dia bisa membuat dia sehat. Sesungguhnya dengan dia sehat itu bukan berarti lalu dia tidak percaya pada Tuhan. Persoalannya yang menurut saya sekarang adalah kan bendanya ini. Karena ini bendanya, menurut saya benda ini harus kita bawa ke laboratorium. Sekarang ini kan dunia sudah sangat modern. Kenapa masalahnya menjadi sangat berlarut? Saya pernah ingat ada Profesor Sartono yang waktu memberikan kepada saya satu batu yang jatuh dari planet. Dia mengatakan ini meteor semacam itu, bahwa ini di dalamnya mengandung segala macam obat. Kemungkinan bisa diselidiki hal-hal seperti ini. Sehingga menurut
saya bukan persoalan itu. Persoalan adalah bendanya itu sendiri. Jadi kalau penggunaan kata musyrik di situ menurut Anda seharusnya disingkirkan dulu. Itu Mari penafsiran. Kenapa kita mesti ribut tentang itu? Karena yang penting adalah bagaimana kesehatan ini tetap berjalan, masyarakat bisa mendapat alat penyembuhan, dan kalau itu juga bisa dengan alternatif, apa salahnya? Kalau Itu bisa aja membantu orang kenapa? Iya, Kenapa apa dilarang salahnya? gitu ya? Saya Dalam pikir tidak pandangan ada. Islam nggak demikian. Ya. Jadi dalam pandangan Islam, masalah tauhid itu lebih penting daripada hidup. Ya. Jadi artinya begini, orang menjadi sehat kemudian berubah jadi musyrik itu cilaka. Lebih baik justru dia bersabar sampai mati, itu lebih baik dalam pandangan Islam. Sebab di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, Nabi menghadapi seorang wanita yang pada waktu itu dia kena penyakit semacam penyakit ayam gitu. Kalau dia kumat, itu auratnya terbuka. Nah lalu dia lapor kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini kena penyakit ini, di mana aurat saya itu suka terbuka kalau lagi kumat begitu. Nah lalu doakan Nabi supaya aku sembuh. Nah kita ketahui kalau Nabi Muhammad yang berdoa itu udah pasti sembuh. Nah, tetapi Rasulullah menyatakan kalau Anda mau maka Anda bisa sabar dan Anda akan mendapatkan surga dengan kesabaran Anda itu. Tapi jika Anda ingin sembuh, ya saya bisa mendoakan sampai Allah menyembuhkan Anda. Nah lalu akhirnya wanita itu menyatakan kalau gitu saya lebih baik sabar aja wahai Nabi supaya dapat surga, tapi mohon didoakan kalau saya lagi kambuh, kumat, itu nggak sampai terbuka auratnya. Nah dari sinilah para ulama mengambil hukum bahwa berobat itu sebenarnya nggak wajib tetapi sunnah. Nah sabar itu justru yang wajib. Artinya kalau orang berobat itu mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hal ini jangan sampai jatuh kepada kemusyrikan. Sabar menerima penyakit itu sampai wafat dan yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah, itu pahalanya lebih besar daripada berobat. Bagaimana dengan usaha untuk mendapatkan kesembuhan karena ada urgensi, misalkan anak-anak yang masih kecil, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita kalau kita sakit, maka mereka menjadi terlantar dan sebagainya. Sehingga ada usaha untuk pakai cara-cara seperti cara-cara ke ponari. Ya, Nabi pernah didatangi seseorang. Orang itu membawa khomer, ya minuman keras untuk berobat. Nah, lalu Nabi melarang, jangan dipakai itu. Lalu orang itu mengatakan, di sini ada obat wahai Nabi, di dalam khomer ini ada obatnya gitu. Nah lalu Nabi nyatakan tidak, dia itu justru sebenarnya merupakan penyakit. Nah jadi dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh sembarangan berobat. Dan juga yang paling penting dalam hal ini, bahwa ketika kita berobat itu jangan sampai berubah keyakinan kita. Apapun bentuk pengobatannya, itu jangan sampai berubah keyakinan kita menjadi musyrik. Itu sangat penting. Termasuk paranormal dan pengobatan alternatif. Nah artinya gini, pengobatan alternatif di dalam menurut Departemen Kesehatan itu ada misalnya refleksiologi, misalnya avisinologi, macam-macam herbal, itu termasuk pengobatan alternatif. Nah hal-hal yang sifatnya paranormal ini tadi nggak bisa diuji, itu ya akhirnya kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Masud tadi, bahwa itu ya tergantung keyakinan. Nah keyakinan orang Muslim adalah tidak boleh meyakini hal-hal yang tidak bisa diindra kecuali ada wahyu dalam hal itu. Oke, ada satu. Saya menginginkan yang pertama adalah secara ilmiah tadi, batu itu diselidiki dulu. Tanpa harus dibilangi syirik atau bukan. Ya, dengan demikian itu menjadi sangat wajar bahwa akhirnya juga kalau memang itu tidak manjur, orang tidak akan berdatangan juga. Jadi artinya ada benda lain yang barangkali punya syat. Dengan demikian, dengan cara yang seperti itu, kita semua bisa paham bahwa itu memang barangkali tidak mujarab. Jadi akan berhenti sendiri tanpa kita harus berdebat syirik atau tidak. Betul. Saya setuju kalimat mujarab itu dalam bahasa Arab artinya bisa dicoba. Artinya obat itu sebenarnya diperoleh. Pengetahuan manusia tentang obat bahwa misalnya kunyit itu bisa menyembuhkan itu karena sering dicoba. Itu yang disebut dengan mujarab dalam bahasa Arab, itu bukan berarti gaib, tetapi artinya bisa dicoba, begitu ya. Berarti ada kemungkinan pengobatan alternatif yang menggunakan benda-benda tertentu sebagai perantara bisa disebut syirik, begitu? Salah tidak kan jadi seperti itu. Ya, syirik itu kan satu pengertian bahwa kalau kita mempercayai kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Nah, menurut saya ini masalahnya masalah kesehatan, bukan kepercayaan itu. Sehingga fenomena ponari yang terpenting sekarang adalah
masalah kesehatan itu sendiri. Di samping saya katakan tadi bahwa coba di saat yang sama kita drop beberapa dokter dan juga ahli-ahli kesehatan ke sana, dan di saat yang sama ambil aja itu bendanya. Kenapa diperlama? Nah, ini adalah satu saran. Siapa yang akan ngambil? Apakah Departemen Kesehatan? Pak Kotut mungkin mengambil Ya, Pak. atau mungkin dari Yang ahlinya saya kira. ya, sekarang itu ada ahli-ahli tambang, ahli batuan gitu. Dengan demikian itu akan lebih realistis dan kita tidak perlu diperpanjang atau sirik atau tidak. Ada yang mau interupsi tadi? Silakan yang pertama dulu. Silakan Pak. Ketika kita berbicara tentang fenomena ponari, mungkin ada sesuatu yang berada di balik fenomena yang kemudian tiba-tiba menjadi luar biasa. Kenapa? Padahal banyak juga fenomena yang lain yang hampir sama dengan ponari. Apakah ini kemudian menjadi satu trademark bagi orang-orang yang merasa bahwa dunia gaib itu, yang mungkin Anda tadi sebut sebagai sesuatu yang ilahiyah, yang mungkin bagi kita ilahiyah itu adalah ketika berada dalam tataran Quran dan Sunnah gitu. Tapi ketika fenomena yang begitu luar biasa ini kemudian didukung dengan pemberitaan yang sangat luar biasa, mau tidak mau masyarakat kemudian sedikit banyak terpengaruh terhadap hal seperti itu. Jadi ini satu tanda tanya yang mestinya harus dipertanyakan kepada orang-orang yang merasa bahwa dunia gaib itu bisa membantu. Padahal itu kan sesuatu yang mungkin sesuatu yang nisbi, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Atau kemudian kalau memang batu itu memiliki suatu khasiat gitu ya, itu pun mungkin hanya sementara, itu pun hanya satu fenomena yang kemudian akan menghilang dengan sendirinya. Oleh sebab itu saya kira dan itu suatu keserikan yang luar biasa ketika itu kemudian di blow up menjadi sesuatu yang sangat besar. Saya terima kasih. Iya. Jadi menurut saya ini terjadi kan di Jombang sana. Dan orang beramai-ramai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tadi. Dan itu terus terjadi. Sementara ponari sendiri kan kasihan nasibnya. Dia sekolah juga nggak bisa. Kondisinya juga mungkin capek sekali disuruh seperti itu. Sehingga menurut saya jalan yang terbaik itu ponari disekolahkan, misalnya di luar negeri, di Arab atau kemana. Itu selesai, batunya kita selidikin. Apa sih? Selesai persoalan. Berarti ditutup ya Pak ya? Iya. Saya setuju dengan Bapak. Ya, ditutup lah ponari itu. Ada yang mau komentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena ponari. Perkenalkan saya asli Jombang, Jawa Timur, tetangganya ponari. Kalau mungkin yang dipermasalahkan ini batunya, apa bedanya seorang Nabi Musa alaihi salam membawa tongkat kayu? Kayu apa itu? Di mana letak syiriknya? Padahal saat itu kalau kita salah kaprah, kalau kita salah paham, kita bisa mensyirikkan hal ini. Padahal sedangkan yang perlu kita renungi sekarang, masyarakat kita ini, benar kata Kiradu tadi, bahwasanya mengalami sakit psikologis. Manakala membutuhkan obat yang teramat dalam, tidak datang-datang, medis harganya selangit, akhirnya kemana harus mencari penyerahan. Menurut Anda itu merupakan solusi begitu sementara ini? Sementara itu, iya. Karena bagi saya Walaupun ada inilah perilaku syirik. bukan batunya. Yang bagi saya tugasnya bapak-bapak ulama MUI dalam hal ini meluruskan iktikat, etimologi, bagaimana sang pengobat ini harus mengobati, jadi juru pengobat, juru sembuh. Bagaimana pula yang mau berangkat ikhtiar ini dengan berbekalkan niat dan iktikat yang baik menuju ridho ilahi. Jadi jangan buru-buru ditutup gitu ya? Jangan Jangan buru-buru ditutup gitu Kak. Silakan. Saya melanggar. Ya. Intinya ini adalah satu fenomena ya, bahwa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai luntur. Kesengsaraan atau kondisi ekonomi yang mulai rapuh ini adalah satu eksploitasi. Ponari adalah anak kecil, ya.
yang belum bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, yang mengenal masalah kesehatan. Jadi orang yang datang ke ponari adalah satu perbuatan yang syirik, jadi percaya dengan batu. Ternyata itu belum pernah bisa dibuktikan bahwa itu batu itu membawa satu kesembuhan, yang nyatanya sudah membawa korban. Nah, kembali kepada diri kita, dengan keimanan dan ketakwaan kita itu sendiri, bahwa itulah adalah penyembuh daripada penyakit kita itu sendiri. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Al-Khotot ada pernyataan tadi. Ya, jadi Tutuplah. jangan disamakan ya Nabi Musa dengan ponari. Saya kira itu kekeliruan yang besar. Karena Nabi Musa itu adalah seorang nabi, sedangkan Mungkin tidak ponari disamakan, bukan. tapi dianalogikan dengan Ya iya, apalagi dianalogikan. Jadi itu tidak bisa ya. Jadi dalam pandangan Islam bahwa kegaiban itu hanya bisa melalui wahyu atau melalui seorang rasul ya. Sedangkan manusia biasa itu tidak bisa ya. Kemudian mengenai apa? Artinya gini. Mengenai ponari tadi, kan Pak Masud tadi udah setuju kalau itu disekolahkan dulu lah ponari itu kan. Nah, yang penting saya ketuk di sini adalah pemerintah, ya. Sampai rakyat kita itu sampai berbondong-bondong itu karena pemerintah itu anggarannya kesehatannya itu terlalu sedikit. Karena duitnya terlalu banyak untuk bayar utang luar negeri dan bunga-bunganya itu yang harusnya dianggarkan untuk kesehatan. Sehingga memperbanyak ahli-ahli kedokteran, memperbanyak penelitian, termasuk meneliti batu itu memang jika diperlukan seperti itu. Karena saya tadi lihat di televisi ahli geologi itu menyatakan bahwa sampai hari ini belum bisa kalau cuma dicelupkan itu langsung bereaksi, kecuali kalau dalam waktu yang lama gitu baru ada larutnya. Nah, jadi ponari ini lalu masyarakat berpotong. Kita hampir sampai di penghujung, kami berikan kesempatan untuk Pak Masud untuk memberikan pernyataan terakhir. Ya, jadi saya juga berharap dengan adanya fenomena ponari ini jangan menyudutkan penyembuhan alternatif. Saya berpikir penyembuhan alternatif di Indonesia adalah penyembuhan alternatif yang harus dikembangkan, terutama arah herbal misalnya, demikian kuat. Dan juga banyak penyembuhan-penyembuhan yang ilahiyah yang juga dari Indonesia ini berkembang sangat banyak. Dan bahkan doa-doa yang baik itu adalah satu penyembuhan yang ilahiyah. Saya berpikir bahwa kalau di Indonesia ini kita bisa memanfaatkan penyembuhan alternatif dengan baik, maka seperti di Cina kita bisa berkembang dengan besar. Dan tentunya setiap fenomena itu, penyembuhan apapun harus kita selidiki dan akhirnya ada satu kesimpulan dan dia akan menjadi ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi manusia. Dan di Indonesia hal ini sudah kita tempuh melalui FKPPI. Kita akan bekerja sama dengan Republik Rakyat Cina untuk membuat satu penyembuhan alternatif dari herbal. Yang kedua, kita juga akan mencoba berdiskusi dengan 17 negara yang ada di dunia ini, termasuk Amerika, Arabia juga, India, dan negara-negara besar yang lain, di mana penyembuhan alternatif ini sudah ada satu kelompok yang namanya Shaman International Healing. Dan ini pertemuannya setiap tahun ada di Jerman. Dan Sama itu terjemahan Indonesia ini dukun nih? Bukan, sebenarnya penyembuhan yang bersifat keilahian juga. Ya, karena itu juga bersifat dengan doa. Dan saya minta doa di dalam waktu yang dekat pada bulan Maret nanti, tepatnya tanggal 10, kami akan berada di Berlin bersama-sama mungkin dengan ponari juga diajak mungkin. Kalau memang itu dianggap baik, saya rasa kita bawa saja. Pak Masud. Silakan, silakan. Ya. Pertama bahwa memang sebaiknya ponari ini disekolahkan kedokteran ya. Supaya lebih ahli lagi dalam masalah ini dan betul-betul mempelajari ilmu-ilmu kedokteran, baik kedokteran modern maupun kedokteran alternatif tadi. Tapi saya kurang setuju kalau yang paranormal yang tidak, yang sulit ya istilahnya, yang lebih dekat kepada perdukungan yang gaib-gaib ya. Nah, kenapa? Karena lebih dekat ya kepada kemusyrikan dan juga kebohongan. Ini yang mungkin Pak Masud mohon supaya dibersihkan ya, untuk pengobatan alternatif itu dibersihkan dari hal-hal seperti itu. Adapun mengenai doa, mengenai sepanjang pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian penggunaan obat-obatan maupun teknik-teknik yang istilahnya yang non konvensional, tetapi itu memang
merupakan bentuk pengobatan, hanya tidak kita kenal, seperti bekam misalnya. Itu kan sekarang mulai diperkenalkan, yang sudah lama barangkali tidak didengar atau tidak dikenal oleh kedokteran modern. Nah, saya kira para dokter pun perlu mempelajari teknik bekam ini, karena Nabi menyatakan bahwa al-hijama amsalu tadawaitun. Teknik bekam yaitu mengambil darah yang kotor, membuang darah yang kotor, itu adalah teknik pengobatan yang paling baik di antara manusia. Nah, ini memang perlu penelitian dan pelajaran yang lebih lanjut. Nah, satu hal yang harus diingat oleh pemerintah, bahwa rakyat kita ini sudah terlalu banyak yang miskin dan tidak bisa berobat karena privatisasi rumah-rumah sakit, ya, sehingga masuk ke rumah sakit itu sangat mahal. Nah, ini yang seharusnya menurut syariat Islam, pemerintah harusnya membebaskan atau menggratiskan rumah-rumah sakit untuk seluruh rakyat. Saya yakin itu akan bisa bergandengan, yang modern maupun yang tradisional akan bisa bergandengan. Terima kasih. Pak Rota, terima kasih. Pak Masud, terima kasih. Terima kasih. Saya panggil pembicara kedua kita, Ki Gendeng Pamungkas Pengobatan Islam, Abu Akila. Ini topi sengaja. Beliau sengaja topinya tidak mau dilepas karena mungkin ilmunya di sini kali ya. Ngomong-ngomong, Ponari ini bisa nggak dijadikan murid? Ponari itu fenomena grand skenario Jakarta. Jadi saya pikir Ponari itu sebuah cerita pendek menjelang Pilpres. Ini nggak ada hubungannya dengan paranormal? Nggak ada. Jadi kalau ada beberapa pihak atau paranormal yang bilang Ponari paranormal, sakti dengan batunya, ikut menjadi sontoloyo seperti para pengelola parpol dan negara. Tapi dengan demikian, kemampuan paranormal itu dipertanyakan sebenarnya, karena orang banyak percaya Ponari adalah paranormal, punya kemampuan supranatural. Masuk Anda jangan-jangan dipertanyakan. Jangan-jangan Anda juga sontoloyo. Saya termasuk paranormal yang kebetulan saya bersyukur nggak buka iklan. Jadi saya tidak ada di sana. Dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi saya sejak tahun 87 sudah memang pada tempat-tempat tertentu, dan saya memberikannya ilmiah saja, karena memang paranormal, saya setuju kalau paranormal yang sekarang ada banyak di iklan ini adalah seorang pesulap, karena memang menggunakan metode sulap. Nah, saya tidak demikian, karena saya sudah ada di koridor telepsikokinetics. Jadi lebih kepada cenderung kemampuan orang itu berbuat salah atau benar. Bisa dibilang jadi nggak ada urusannya sama jin? Nggak ada. Saya adalah orang yang tidak percaya adanya jin, setan, tuyul, dedemit, penampakan dan sebagainya, karena saya kebetulan bertempat tinggal di sebuah kuburan rumah saya. Jadi enak-enak aja, walaupun kadang-kadang ada fenomena aneh ya, gelas jalan sendiri, tiba-tiba kompor nyala sendiri. Ya, cucu anak saya biasa-biasa aja. Kompor nyala sendiri karena ada gasnya, coba nggak ada gasnya, kali kalah. Pak Abu, ini banyak orang melihat fenomena, mungkin banyak orang percaya ya bahwa ada kekuatan tertentu yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pada kasus ini Ponari. Kalau beliau tidak percaya, bagaimana Anda melihat banyak orang yang percaya justru dengan situasi seperti itu? Iya, makhluk gaib itu ada, dan alam gaib itu ada. Dari Allah yang maha gaib, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian diantaranya alam jin, kemudian alam ruh, kemudian ada takdir, nasib, sampai kemudian kuburan, sampai kemudian hari berbangkit, sampai akhirnya nanti akhirat. Itu ada. Nah, fenomena intervensi alam gaib terhadap kehidupan manusia itu bisa terjadi negatif atau positif. Kalau itu yang intervensi adalah malaikat, maka dia akan turun kepada para nabi, lalu kemudian memberikan mukjizat. Maka saya tidak sependapat kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasannya batunya Ponari adalah mukjizat. Ponari itu siapa? Nabi bukan, masih anak kecil, dan fenomena anak kecil diperdaya setan itu sudah dari zaman Nabi. Suatu ketika Nabi berjalan dengan para sahabat, termasuk diantara adalah Umar Ibnul Khattab. Pada saat itu, lalu ketika berjalan, terlihatlah anak-anak sedang bermain. Nah, ketika dilihatlah di situ
para sahabat dan Nabi berjalan, maka anak-anak ini berlarian untuk menemui Nabi, lalu kemudian mengucapkan salam. Ada satu anak yang duduk aja, kurang lebih umurnya ada 7-8 tahun dalam riwayat itu. Nah, kemudian dia duduk lalu didatangi oleh Rasulullah, "Wahai kisana, kenapa kamu tidak berdiri menyambut saya? Apakah kamu tidak mengakui bahwasanya saya adalah Rasulullah?" Maka anak ini mengatakan, "Saya tidak percaya kalau kamu adalah Rasulullah." Dan anak itu bernama Ibnu Sayyad. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Umar, karena Umar waktu itu sudah menghunus pedang. Jadi Umar itu tipenya temperamental, tapi benar ya. Sudah menghunus pedang dan hampir dipenggal nih leher anak ini. Lalu ditahan oleh Rasulullah, "Jangan wahai Umar. Kalau engkau nanti masih menemui anak ini mengaku sebagai Nabi, berarti dia adalah Dajjal." Seperti itu Nabi mengatakan kepada Umar. Nah, kemudian pada saat itu dia besar, lalu kemudian dia menjadi anak yang soleh, anak yang taat ini, Ibnu Sayyad ini. Taat sekali ibadahnya, bahkan kemudian diangkatlah oleh kedua orang tuanya dan orang di sekitarnya sebagai Nabi. Nah, pada usia sekitar 17 tahun, maka kemudian Ibnu Sayyad ini mengaku sebagai Nabi dan terdengar oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab. Lalu kemudian dikirimlah pasukan ke sana untuk mengetahui apakah betul Ibnu Sayyad mengaku Nabi. Betul. Dan Ibnu Sayyad juga sudah punya pasukan, sehingga terjadi peperangan pada saat itu, sampai akhirnya pasukan Ibnu Sayyad ini terdesak, sampai terakhir yang bisa menggal lehernya Ibnu Sayyad adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Dia ditusuk pedang oleh sahabat lain, itu dia mempan. Dan dia ahli pengobatan pada saat itu. Ki Gendang, faktanya sekarang tetap ada praktek-praktek perdukunan dengan melakukan praktek-praktek yang mungkin dianggap oleh kelompok yang saya wakili syirik, dan fenomena itu tetap ada. Kita bicara lepas dari ponari, karena Anda nggak percaya kan ponari kan. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Kalau Anda katakan bahwa saya nggak main jin, saya murni ilmiah dan lain sebagainya. Sementara Anda tukang santet gitu. Saya gini ya, saya tegaskan bahwa saya tidak masuk kepada kelompok-kelompok paranormal yang ada di Republik ini. Saya terpisah dari mereka sendiri dan saya berdiri sendiri apapun. Karena saya punya satu prinsip bahwa saya bukan pesulap yang berbaju paranormal. Itu satu. Karena saya juga mendoktrin istri dan anak saya, cucu saya untuk menjadi yang paling terbaik sebagai seorang Islam. Karena saya juga cinta kasih pada istri dan anak-anak saya. Ya. Jadi saya tidak membuat praktek. Saya adalah orang yang dipanggil pada satu kebutuhan penting. Dan saya tidak mengajarkan orang itu untuk memuja setan, jin, atau saya tidak memberikan keris, tidak. Saya hanya datang pada Bapak, kenapa? Saya sakit. Gitu. Menurut informasi saya kena santet. Sudah, Bapak besok sembuh. Saya pulang dan bisa sembuh orang itu. Gimana cara Anda menyembuhkan ini? Mungkin sugesti bahwa saya seorang Ki Gendeng Pamungkas. Lebih dari itu tidak ada. Saya manusia biasa yang tidak pakai ritual tertentu. Pada hal-hal tertentu di mana untuk sebuah fenomena saya melakukan ritual. Seperti ketika Gus datang, itu sebuah fenomena dan sebuah pesanan Jakarta. Jadi saya pikir, jadi yang perlu kita cermati adalah ini adalah tonjokan kena jidat para pengelola negara dan partai politik. Kita juga tidak politik ini larinya. Loh, ini soalnya ini grand skenario. Kita nggak bisa nyalakan ponari paranormal ada di mana-mana. Ini kita juga nggak bisa menuding kelompok-kelompok agama tertentu menuding, "Hei, kamu syirik masuk neraka." Nggak demikian. Dan paranormal juga nggak boleh merasa hebat sudah buka iklan lantas gue paranormal hebat. Tidak demikian. Kita semua punya yang halid. Ada paranormal yang mau ngomong? Bapak silakan ngomong. Saya hanya menyikapi dan mengomentari dari saudara saya FPI. Seringkali kita menuduhkan Nabi Allah dan Rasulullah itu seolah-olah memang kedudukan yang tinggi yang kita imani. Tetapi kalau kita buka di dalam ayat Al-Quran, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk mengimankan seorang Ratu Bilqis yang ada di negara Sabah atau Yaman sekarang, istananya dipindahkan ke Syam, memerlukan pertolongan seorang prajurit yang bernama Asib bin Barqiyah. Dalam surat ke-27 ayat 40 dijelaskan. Dan berdirilah orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, hanya dengan sekedipan mata orang biasa itu bisa memindahkan
kerajaan Istana Ratu Bilqis dari Sabah ke Syam. Berarti kedudukan ilahiyah yang disandang oleh orang biasa itu pun bisa. Ini Al-Quran menceritakan kepada Artinya kita. Ponari juga bisa melakukan hal yang sama sesungguhnya. Saya tidak menghubungkan Ponari, menghubungkan hal yang gaib terhadap seseorang yang menjaga lisannya, matanya, perilakunya, bisa mencapai kedudukan karomah seperti itu. Ada tanggapan? Silakan Mas, dari Jombang. Jombangnya mana? Diwa atau mana? Ya, dari Jombangnya, Budo, sampingnya. Ya. Ustaz, saya ingat dengan sebuah kata mutiara. Khairun nas. Iya. Bahwasanya seseorang dinamakan manusia, ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi sekeliling. Nah, saat ini kenapa bukan menjadi satu fenomena yang sekaligus ini membuka kacamata kita semua, wujud syukur kita bahwasanya ternyata di tengah polemik saat semua komponen negara ini belum bisa melakukan tugasnya dengan baik, medis juga masih mahal, ulamanya juga belum tegas dalam mengatur ini semua. Ternyata datang sebuah sentilan dari alam, wali afdal kalau menurut saya. Kenapa tidak kita syukuri sebagai bagian dari rahmah azas manfaat? Di Jombang sendiri sekarang pasien itu lebih dari 6.000. Bayangkan seharinya kalau Aqua, pedagang asongan itu dari yang 1.000 perak jadi 2.000. Jadi kita usulkan Rizki yang setiap kabupaten melimpah punya Ponari dari gitu ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara fenomena Ponari. Jadi ini tambah ngetop. Ini banget. Ya, saya mungkin mau sedikit menanggapi tentang kisah Ratu Balqis itu. Jadi itu karomah yang datang kepada seorang ulama yang sangat dekat dengan Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Ponari itu adalah orang yang kena karomah, ya, karena ibadahnya juga belum jelas, masih anak-anak di bawah umur, dan anak-anak di bawah umur itu kebanyakan diinfiltrasi oleh setan, dan itu diberdayakan oleh setan sedemikian rupa sehingga besar nanti dia bisa jadikan seorang paranormal, dukun atau tukang sihir, dan itu bahaya, itu bisa menjadi wali setan. Karena dalam kitabnya Iblis namanya kitab Al-Wazan, itu dikatakan di situ bahwasanya ketika Iblis akan turun ke dunia itu, maka kemudian Iblis minta kitab dan diberikan oleh Allah kitab Al-Wazan itu. Dan ketika Iblis minta, siapa yang akan menjadi waliku? Walimu adalah paranormal, arrafan, kahin, dan juga sahiron. Jadi paranormal, dukun, dan tukang sihir. Maka yang berprofesi sebagai paranormal harus hati-hati di sini, karena dia tidak melandaskan sesuatu pada hal yang ilmiah. Sekalipun tadi Ki Gendeng mengatakan apa yang saya lakukan ilmiah, tetapi saya mengatakan itu tidak. Kalau misalnya mengobati santet yang sekedar sugesti, saya pikir enggak. Karena saya adalah seorang praktisi di bidang pengobatan Islam, yang saya sudah ngobatin orang-orang yang memang terkena santet dari berbagai macam paranormal ataupun dukun. Caranya gimana kalau? Dan saya melakukan ruqyah, jadi seperti yang diajarkan Nabi saja. Nabi mengajarkan untuk melakukan ruqyah, saya bacakan ayat, saya deteksi apakah ini tipenya sihir hasad atau dia mahabbah atau apa, lalu kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang rasional. Selain rasional, kita bacakan ayat-ayat supaya nyentil pribadi jin yang bersarang dalam tubuh orang itu, sehingga jinnya itu dia menangis, kemudian dia sadar, lalu dia tobat. Nah, dan itu semua yang ngirim adalah hal kayak gitu adalah kahin, para dukun, tukang sihir, dan paranormal. Dan sejarah seperti itu memang sudah terjadi, dan memang dari kecil setan itu berupaya untuk menjadikan seseorang itu supaya menjadi walinya, dan itu bahaya. Jadi harus hati-hati menurut saya kalangan paranormal dalam hal ini. Bentar, saya colek dulu. Gini, Man, saya tidak saya apa yang sampean sampaikan ya, masalah pengobatan santet, saya satu aja saya tanya sama sampean, santet yang diobati kayak apa, Mas? Karena begini ya, santet yang kita dengar selama ini adalah ada paku, silet, jarum, dan sebagainya. Itu saya tegaskan bahwa itu adalah sulap palsu. Jadi jangan-jangan Anda lagi mengobati pemalsuan. Jadi saya tidak percaya loh, saya tegaskan ya, saya ini sejak tahun 87 sampai detik ini, itu yang mau berobat kesehatan tentang santet itu banyaknya minta ampun antrinya.
sampai yang terakhir yang dari Kalimantan manusia kawat. Saya bilang ini penipuan, saya bilang. Saya yang berani bilang seperti itu. Tetapi kan sering Saya Anda tegaskan. mengatakan di media misalnya, oh Anda pernah menyantet sekitar berapa? 700 lebih. Nah, 700 orang. Nah, dengan apa dengan Anda teknologi. menyantet? Iya kan? Dengan teknologi. Nah, saya pikir itu bukan nyantet namanya kalau dengan teknologi. Sebentar itu dulu. pembunuhan. Dengerin ya. Kalau misalnya dia sampai mati dan betul-betul sampai mati, maka saya katakan seandainya Anda adalah seorang ahli santet, maka saya bilang coba setelah ini santet saya, kalau saya besok mati berarti Anda benar. Jawab. Masalahnya bukan saya nggak bisa nyantet sampean. Saya Islam, sampean Islam. Kita nggak ada pertengkaran. Iya, makanya supaya dibuktikan. Jadi tidak tadi karena satu kebenaran dibalut dengan 100 dusta. Ya kan? Dan persangkaan orang nyantet kadang benar, orang itu mati. Tetapi sebenarnya setelah itu 100 dusta dan itu yang saya tidak suka. Ada satu yang ingin terlibat sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyanggah dua-duanya, Bang sama Ustadz Abu Akilah. Saya sangat tidak setuju kalau paranormal itu disebut sebagai orang yang syirik. Karena paranormal di sini adalah sebagai arti letternya, itu adalah orang yang mulai kelebihan. Kalau Rasulullah memberikan satu gambaran bahwasanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang juga punya kelebihan dan kita gunakan, maka kita jadi punya kelebihan atas izin Allah. Apakah itu juga disebut syirik lagi? Rasulullah juga pernah memberikan satu gambaran di hadis Sahih Muslim juz 4 Bukhari ya, juz 4 halaman 21, bahwasanya setiap benda itu Rasulullah di situ mencontohkan sebagian kecil dari benda yang memiliki khasiat, yaitu disebutkan bahwasanya bahwa siapa yang makan buah kurma pada pagi hari, maka hari itu juga si orang yang makan tadi makan kurma, yang saya maksud adalah kurma Madinah, itu tidak akan terkena sihir maupun terkena gangguan setan. Ini adalah hadis yang sangat sahih dan memang itu benar. Saya juga membawa bukunya. Di sini banyak sekali. Jangan menyalahkan pemburu hantu kalau ada penampakan. Tapi itu penipuan. Pemburu hantu adalah penipuan. Saya di sini bawa dalilnya semuanya. Jadi istilahnya kalau saya mau tanggapi langsung, ya karena waktu sudah mepet. Waktunya sudah habis. Jadi ini sekali. Ini kalau makanya satu. Gini, kalau untuk paranormal tadi disebutkan menjadi satu apa? Satu yang syirik, Imam Ghazali paranormal, Imam Abu Muhammad bin Hambal paranormal, kitab Susul Ma'arif maupun Sulaiman, dia di mana? Terima kasih. Ini Dengan teori-teori yang supernatural. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Tidak ada kesempatan untuk berpanjang-panjang lagi. Saya berikan terlebih dahulu kepada Ustaz Abu Akilah untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke paranormal, tukang sihir, ke dukun, kemudian meyakini dengan apa yang mereka katakan, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati menjadi paranormal, hati-hati merasa punya kelebihan. Karena hakikatnya ketika seseorang dia bukan nabi, lalu dia bukan orang yang soleh, dia merasa punya kelebihan, maka itu kelebihan datangnya dari setan. Itu yang disebut dengan istidrat, kelebihan yang bisa dipamerkan. Seperti kasus batu yang ditaruh di dalam air kemudian menimbulkan sugesti. Itu kelebihan yang berangsur-angsur, beda dengan karomah. Kalau orang soleh dapat karomah, itu hanya sekali. Ketika Umar punya kemampuan untuk melihat ketika pasukannya terdesak, lalu kemudian Umar berteriak ketika Umar sedang khutbah Jumat, itu hanya sekali datang kepada Umar. Waktu itu Abu Umamah Al-Bali bertanya, wahai Umar, adakah Nabi sudah Muhammad? Kata Umar, tidak ada. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Yang aku lakukan tadi, yang diberikan aku dari Allah tadi adalah basirah atau karomah, ketajaman mata hati. Dan itu tidak akan datang kepadaku kedua kali. Karena kalau datang kedua kali berarti itu paranormal. Silakan. Yang terakhir, saya bangga jadi orang Indonesia dengan merah putih dan Pancasila, dan saya bangga bahwa Indonesia bisa menggetarkan
kelompok-kelompok agama tertentu di seluruh dunia dengan fenomena spiritualnya. Terima kasih, hidup Indonesia. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kita sudah dengarkan tadi. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil posisi yang jelas di mana Anda berada dan Anda percaya yang mana. Kadang-kadang susah juga dijelaskan secara ilmiah tadi, itu perbincangan tadi. Tetapi sekali lagi, kami hanya menyampaikan apa yang sudah diperbincangkan. Anda yang menentukan. Sampai jumpa.